Lah, malah tidur. Jam, 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 jam. Udah inget? Sekarang hari pertama puasa. Hah? Sekarang hari pertama puasa, kita belum siap-siap. Puasa? Kita belum nyiapin tajil nih. Yuk, beli yuk. Tapi Ayum tunggu di depan ya. Siap-siap ya, ingat. Jangan tidur lagi. Duluan ya. Jam, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Jam, Jim, Jan. Kembali di konten kali ini membahas makanan dan takjil yang biasanya ada di bulan Ramadan ya, Jam. Tadi kita udah beli ya. Di hari pertama kita Ada buka dengan kolak. kolak. Terima kasih. Lengket ya. Tumpah sedikit. Sip. Sebelum berbuka Jam, kita ucapkan teman-teman kita selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Kita mau buka hari ini. Buka dulu guys. Doa dulu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk, Kita Rambi Jim. cobain Makan guys. Menu hari ini. Buka puasa hari ini. Hari pertama, perdana. Betul. Ini ada pisang, ubi. Ini kolang kaling. Macem-macem ya ini. Oh, ada labu juga nih. Lumayan banyak isinya. Variatif, cukup variatif. Kita coba. Manis. Jam. Coba. Enak. Lama warna. Mungkin pertama puasa ya. Jadi butuh yang aspal manis-manis guys. Betul. Karena katanya kan berbukalah dengan yang Manis. Ini manis-manis enak. Potongannya gede juga ya. Lumayan. Worth it lah. Nah, Jam. Karena tadi kita nyarinya yang cepat dan biasa ditemuin di Ramadan. Kenapa kolak ini sering banget disajiin di bulan Ramadan? Setahu Jam, kenapa? Kalau dari beberapa riset yang orang baca ya, dulu waktu zaman Wali Songo tuh, selain menyebarkan dakwah melalui mulut nih, tapi juga menggunakan kolak sebagai media penyebar dakwahnya. Jadi digunakan waktu ketika berbuka puasa. Jadi kenapa bisa dibilang gitu? Karena kalau nggak salah ya, kolak tuh ada yang bilang diambil dari bahasa Arab, yaitu kholik, yang berarti sang pencipta. Ada juga yang bilang kulaka, makanlah ini untukmu. Jadi kenapa bisa jadi media penyebar agama Islam pada zaman Wali Songo? Karena di dalam kolak ini yang ada pisang, ada ubi sama santan ini memiliki filosofinya masing-masing. Kayak pisang, biasa pisang yang digunakan pada kolak itu pisang kepok. Kenapa biasanya? Ya, karena di dalam filosofi Jawa, kepok itu diambil dari kata kapok. Jadi mengibaratkan kita kapok untuk berbuat dosa. Sedangkan ubi atau telo, atau di Jawanya ketelo-telo, kayak apa namanya itu? Kayak bisa dibilang kayak sadar akan kesalahan atau dosa yang dibuat secara nyata. Sama santan tuh kalau nggak salah diambil dari kata pangapunten, yang artinya mohon maaf. Ya, punten. Makanya dijadikan media waktu dakwah Wali Songo.
Karena dalam satu hal itu disuruh ingat dengan Tuhan, Oh, mendekat ke melihatkan kesalahan di dalam diri, sama saling Ingat. memaafkan. dan ingat sang Betul. pencipta lah ya. Betul ya. Karena tadi dari bahasa Arab ya intinya Ah. namanya. Tapi Jam, Sama ini Jim. oh, Kolak ini pun nggak cuman waktu media sama Wali Songo, Dakwah. nggak cuman untuk rakyat-rakyat doang, tapi sampai ke tempat bangsawan lah kayak itu. oh, Makanya zaman dulu ada dari zaman Kesultanan Demak, Mataram hingga sekarang tuh masih eksis. Jadi nggak cuman untuk kebersamaan rakyat doang, tapi buat bangsawan-bangsawan juga. Jadi sarana itu benar-benar ngerambah semua gitu. tapi dimulai dari Wali Songo. Ya kalau Jawa, kalau di Jawa katanya ada Wali Songo sebagai medianya. Nah, informasi yang Agim tahu juga kan itu dari Nah, Wali Songo ya awalnya. Nah, akhirnya ngerembet khususnya di wilayah Kabupaten Purworejo ya, bahwa kolak ini biasanya dipakai untuk tradisi ruahan. Ruah itu biasanya bulan ke-7 itu tuh di Purworejo. di ya daerah Purworejo, dan ruah itu di bulan ke-7 biasanya, dan arwah itu roh. Arwah roh. Oke. Nah, kenapa di bulan ke-7 itu yang nyiptain itu ada Sultan Agung Hanyokro Kusumo ya. Jadi mungkin yang tadinya dimulai dari Wali Songo, dari keagamaan akhirnya menyebar ke Demak dan sebagainya. Nah, di wilayah Purworejo itu biasanya dipakai untuk tradisi ruahan. Nah, kenapa bulan 7? Itu biasanya kalau dalam Islam itu bulan Nisfu Syaban ya, bulan Nisfu. Oh, ini persahabat ya. Jadi di tradisi itu mungkin untuk sama mengingat Tuhan, tapi karena di tradisi ruahan ini ada 3 macam makanan yang wajib, kayak palak, terus juga ada ketan sama apem. Itu ketiga itu punya arti masing-masing, tapi yang kolak ini yang sama seperti Ajam ceritain, bahwa untuk mengingat ke Tuhan, khususnya mungkin di tradisi ruahan ini untuk berterima kasih juga kepada alam dan ingat kepada nenek moyangnya. Tapi intinya yaitu tadi kembali ke Tuhan, sang pencipta ya. begitu. Itu tuh hanya di Purworejo atau nyebar ke daerah lain juga, Jim? Itu khususnya di Purworejo ya, yang Agim tahu Purworejo. Tapi kalau daerah lain ada nggak? Nah, kalau daerah lain secara tradisi itu nggak ada ya, Jam. Kebanyakan akhirnya kolak itu akhirnya ke seluruh Indonesia ya, sebatas makanan bulan Ramadan yang tadi kita jelaskan untuk mengingat Tuhan, tapi intinya untuk makanan manis gitu. Nah, mungkin yang Agim tahu di wilayah lain selain di Jawa, itu di Jawa Barat ada namanya kolak candil. Kolak candil itu biasanya ini, Jam, karena orang Jawa Barat ini sering memodifikasi pangan ya. Apapun lah di Jawa Barat, khususnya di Bandung itu modifikasi pangan tuh sering terjadi. Tapi di Jawa Barat ini hanya sekedar memodifikasi aja, nggak ada arti khusus gitu untuk di Jawa Barat sendiri. Nah, mungkin kalau di Ajam Kalau di orang ada kan, mungkin karena orang asalnya dari Padang, di Minang sendiri itu ada yang kayak tadi, ada yang kayak budayanya atau adatnya lah gitu ya. Ada namanya kolak dalimo. Itu tuh biasanya digunakan ketika kumpul-kumpul adat atau kumpul keluarga. Itu pun itu tuh buat rasa terima kasih sama kebersamaan sama-sama. Karena dalam budaya kan ada kayak syarak bahasa di adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Itu tuh jadi lekat hubungan adat dengan agama. Jadi kita berkumpul bersama keluarga juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Sama, cuman kalau yang sama kayak Jawa Barat tadi, yang kayak inovasi baru. pangan, Di Padang tuh ada juga kolak
yang udah di apa ya, udah di upgrade lah gitu ya. Itu tuh namanya bubur kampiun, yang mana itu tuh kolak dicampur dengan bubur kacang hijau bisa, bubur ketan bisa, sama bubur sumsum juga bisa. Jadi Biasa. isinya banyak. Kenapa namanya kampiun? Kampiun itu diambil dari kata champion, yang artinya juara. Oh, teratas. Teratas, Oh, juara, berarti juara. yang paling enak lah ya. bisa Karena dibilang. apa ya, memperlihatkan, mempresentasikan bahwa si bubur kampiun ini teh hasil dari apa namanya, keseimbangan harmoni hubungan sosial masyarakat jadi satu sama sang pencipta. Dan itu juga menandakan kekayaan alam dan Betul. Rasa syukur tentang ya, karena nggak menutup Sumatera Barat atau Jawa Barat atau daerah Pulau Jawa gitu, itu tuh banyak agraris ya kan. Betul. Jadi kayak menyampaikan rasa terima kasih atas hasil panen. Nah, Ntar suap dulu. itu biasanya di bulan Ramadan ya. Iya. Nah, Agim juga mungkin mau kembali lagi. Ternyata di tradisi ruahan ini nggak hanya khusus bulan Ramadan. Oh, berarti Ini bukan khusus, selain khusus juga bukan nisfu Syaban. Kadang kalau ada yang keluarga yang ada yang sudah almarhum atau Iya. nenek moyang kita, istilahnya rasa syukur 100 harian, biasanya gitu kan, 100 harian atau apa. Nah, kolak dan apem dan ketan ini biasanya selalu ada, selalu saling mengisi lah Iya. di khususnya. mirip lah kayak tadi yang kolak dalimu. Muncul karena tadi apa namanya, kayak ada silaturahmi keluarga atau acara keluarga, acara adat segala macam. Biasanya ada tuh kolak dalimu. Nah, Oh ya, kalian lebih suka tipe kolak yang biasa kayak gini atau yang isinya banyak kayak tadi bubur kampiun atau segala macamnya, atau kalian punya kolak khas daerah kalian sendiri? betul. Silakan komen kalau misalkan ada. Kan banyak nih kolak. Kita Ini kan bahas. pakai gula Jawa. Betul. Ada juga yang pakai gula putih. Jadi gula Ya. pasir lah gitu ya. Pasir. Yang warnanya putih. Ataupun kalian lebih suka kolak khas daerah kalian sendiri, atau mungkin ada budayanya juga kenapa kolak daerah kalian bisa kayak gitu. Gitu kan. Coba komen di bawah. Kita diskusi, Betul. karena kolak ini juga untuk saat ini bisa menandakan kekhasan daerahnya masing-masing. Betul. Kalau ada, Ya karena setiap Indonesia punya kolaknya masing-masing. kalau hari pertama, hari minggu pertama ini kalian ada yang buka dengan kolak, Ya bisa coba jelasin. sharing lah kita. So, nanti ke depan kita juga bakal buka lagi dengan menu yang lain. Menu yang lain. Kita cari, kita explore biasa makanan dan takjil di bulan Ramadan. Ya, yang biasa dimakan sama kita atau Betul. mungkin kalian lah gitu yang Betul. sama. So, Nantikan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan apa? subscribe. So, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir batin. Bye bye. Bye bye.